Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih wabarakatuh. di Hamu-Hamku bersama Buya Asofa dan Yai Wahab. Alhamdulillah kita sudah belajar banyak dari Buya Asofa terkait dengan sidqu. As-sidqu yang tadi disampaikan itu adalah dimulai dari sidqun niyah. Nah, ketika seorang murid berhubungan dengan atau berkomunikasi serta bermuamalah dengan gurunya. Nah, ini disebutkan di dalam kitab Al-Luma'. Ini ada kitab Al-Luma' fi Tarikhit Tasawufi Al-Islami. Itu disebutkan bisa diperlihatkan ke pemirsa ya. Iya. Barangkali nanti bisa dicek sendiri di kitabnya. Nah, ini kitabnya di halaman 188. Di sini disebutkan wa yakunu li syaikhi kal ibnil bar wali sobiyi kal abis syafiq. Nah, ini banyak dari kita ini belum begitu paham secara detail apa sih sebetulnya hubungan murid serta murid bersama syekhnya terkait dengan asidq itu. Ya, setelah sidqun niyah naik ke sidqul iradah. Nah, sidqul iradah adalah hubungan murid dengan guru itu seperti bahkan lebih dari hubungan anak dan orang tua. Ya. Kalau si murid itu belum diakui Ibnul Bar, ya, anak yang dibanggakan oleh orang tua dari gurunya, ya belum sotik kemuridannya. ya. Sementara yang sering itu anak yang berbakti begitu ya. Ya. Itu dibanggakan lebih dari yang berbakti ya. Ya, di atas itu. Ya. Di atas itu ya. Kalau dibanggakan itu ya karena akwalnya, akmalnya, ahwalnya itu nyenengno, bungahno, nyenengno, ngelegakno, ngenakno. Jadi sudah sumul ya kalau sumul. Ya, mungkin begini ya Irfani. Jadi dari situ ini kalau anak ke orang tua itu ada berapa hubungan itu. Misalkan gini. Ya. Yang pertama disebut taruhlah anak soleh. Ya. Kemudian ini ada lagi anak Ibnul Bar. Nah, di atas soleh bar itu. Waduh. Bar itu berlaku bajik. Bajik itu terbaik. Melakukan kebaikan yang paling baik. Itu disebut bar bahasa Arabnya. Bajik. Tidak hanya sekedar anak soleh ya. Kesalehannya sudah terbukti begitu. Iya. Kemudian menuju kuat solehnya itu mengambil status Ibnul Bar. Solehnya banget gitu. Waduh, ini soleh banget. Berarti murid sodik, hubungannya murid dengan gurunya ini harus seperti Ibnul Bar tadi itu. Iya, harus diakui oleh gurunya seperti anak kandungnya sendiri yang dibanggakan. Dibanggakan oleh gurunya. Yang dibanggakan. Dan dibanggakan itu di atas kesolehan. Nah, kalau secara bukan yang membanggakan gurunya, semua murid yang membanggakan guru, bukan. Yang dibanggakan. Kalau secara gradasi Bu ya, mungkin kita yang murid baru itu belum mampu lah berprestasi seperti itu. Ya memang mungkin secara gradasi itu paling tidak bagaimana diterima status kemuridannya, kemudian disukai, dicintai apa begitu atau prosesnya memang begitu. Secara gradasinya. Diterima dulu. Diterima. Aja ini diterima kesidqannya itu maksudnya. Kemuridannya dulu ya. Iya, belum sotik itu. Kemuridannya. Diterima. Setelah diterima ya diakui. Setelah diakui disukai. Setelah disukai dicintai. Setelah dicintai itu dibanggakan. Ya, ini murid sodik. Iya. mungkin bisa lebih didetailkan ini Bu ya. Jadi seperti apa ciri-ciri murid yang sudah diterima, diakui dan seterusnya itu mungkin garis besarnya semua kepingin jadi murid sodik sebetulnya, tapi harus melalui 4 tahap yang
untuk awal tadi untuk itu. Ya. bercermin Iya. apakah saya ini kelas mana sudah diterima atau sudah diakui atau Diakui. bagaimana? Murid yang sudah diterima kemuridannya adalah yang sudah kelihatan istiqomah. Oh, Ya mentaati peraturan dan adab yang telah diberikan dari gurunya. Sudah kelihatan istiqomah lah secara zahir. Kemudian setelah itu diakui. Nggih. Setelah diterima diakui itu sudah masuk di hati. Namanya sudah masuk di hatinya. diakui itu masuk di hati. Ya? Masuk di hati. Artinya si murid ini paling tidak ya entah itu sering sowan atau sering Otomatis ya iyalah. bagaimana agar ia dikenali oleh guru Iya. begitu ya. Tanda-tanda dikenali adalah si guru nggak nanya sampean sinten asmane ya, namanya enggak sudah nggak lupa gitu. Iya, sudah tidak lupa. Itu karena seringnya komunikasi, Nggih. seringnya sowan. Itu kelas murid diakui. Diakui kelas murid sudah sering bermuamalah. Terakreditasi. Setelah diakui dia disukai. Disukai. Ini karena sudah ya Sudah bisa menunjukkan sesuatu yang Menyenangkan. Menyenangkan, Iya. Dan pasti dari keluarga, dari teman dekat atau tetangga itu harumnya kemuridan ini tercium sudah. Disukai itu berarti mungkin ya di setiap kegiatan sering kelihatan gitu. Sering kelihatan kerja bakti ikut apa ini. Dan sudah menunjukkan harumnya kepada Iya. lingkungan itu. Murid itu telah menunjukkan keharuman Iya. keharuman berintim dengan seorang guru itu. Itu ya itu disukai. Nggih. Nggih. Kemudian setelah disukai ya dibanggakan Dicintai tadi. dulu. Dicintai Iya, dulu. dicintai. Nggih. Itu karena ya pasti berprestasi dan sudah membantu meringankan bebannya, tidak malah membebani. Ini berat ini sih, Gradasi berat. jadi murid sotik ini ya Iya, Irwan. untuk jadi murid sotik itu ternyata juga harus melalui Tapi tahapan yang demikian jadi ngerti rupa. kita. Nggih, jadi ngerti kita. Itu masih satu cirinya ini. Iya, Irwan. masih. Padahal masih ada lagi itu. Masih ada lagi ini, dan ini yang harus kita pahamkan kepada kita sendiri dan kepada semua pemirsa yang terkait dengan gradasi yang disampaikan oleh Buya tadi itu. Bagaimana kita menempatkan diri serta ingin menaikkan derajat kemuridannya hingga sampai pada murid sotik tadi itu. Ya. Ternyata yang sebelum sotik itu harus dicintai. Harus dicintai. Yang kedua ya Irfani itu, ini kebalikannya. Wali sobi kal abis syafiq. Oh iya. Nah, bagi si murid, gurunya itu bagaikan bapak kandungnya yang syafiq. Syafiq itu penuh kasih sayang. Jadi hubungan di rasa, di hati itu ya seperti bapak, bahkan di atasnya bapak kandung ininya, rasanya itu. Karena sifat asyafiq itu bapak yang welas asih, yang kasih sayangnya kuat, besar, tinggi itu. Lahul ubuwah. Iya. Lahul ubuwah. Artinya merasa punya pelindung, pengayom. Ini seperti anak kecil gitu loh. Posisinya seperti anak kecil. Iya. Kan semua anak kecil membanggakan karena bapaknya yang mengayomi, melindungi, dan seterusnya. Boleh disimpulkan seperti ini Bu ya. Jadi tanda seorang murid sodik itu adalah menganggap gurunya itu juga bapak, tapi bapak yang fidini wal akhirah. Iya. Jadi lebih daripada bapak kandungnya yang bertanggung jawab di urusan agama dan keakhiratannya. Iya, begitu karena ya? di dalam ketarekatan itu ada abun waladaka. Iya. Ada abun alamaka. Ada abun adabaka. Nah, itu mungkin perlu disampaikan hubungannya dengan seperti sobi. Iya. Murid terhadap gurunya
murid yang sodik itu menganggap gurunya itu kal abis syafiq, seperti bapak yang penuh kasih sayang. Di sini karena di tasawuf itu ada istilah abun waladaka, bapak yang melahirkanmu di dunia, bapak kandung, yang wa'allamaka umurad dunya, dan yang mengajarimu urusan dunia. Ada lagi abun allamaka, bapak yang mengajarimu urusan agama, bagaimana beragama dengan benar dan baik dan seterusnya. Dan yang lebih tinggi lagi abun addabaka, bapak yang mendidikmu tata krama sesempurna mungkin agar ya menjadi insan manusia yang adil dan beradab itu, yang tentu manfaatnya dan keberkahannya besar bagi masyarakat sekitarnya. Nah, di situ merasakan hubungan murid dengan guru itu, gurunya itu bagaikan ya bapak, seperti bapak yang penuh kasih sayang mendidik urusan dunianya, urusan agama dan akhiratnya, serta bagaimana beradab yang benar dan baik, di mana adab itu yang menentukan diterimanya amal dan yang menjadikan hidup bermasyarakat bersosial itu pasti diterima dengan sangat baik karena beradabnya itu. Ya, dari sini ya Irfani, jadi bisa ditarik kesimpulan. Jadi sangat tidak benar jika ada seorang murid kemudian masih saja ada rasa suudzon. Ibaratkan bapak kandung saja tidak menginginkan seorang anaknya itu miskin, sengsara hidupnya, tidak enak hidupnya di dunia. Bapak kandung saja seperti itu. Gitu ya. Nah, apalagi ini bapak guru, bapak rohani tidak yang menginginkan begitu. Inginnya ya kaya hati, rendah hati. Maka seorang murid sodik di samping menganggap bahkan meyakini gurunya itu lebih dari bapak kandung yang penuh belas kasih, ini sudah tidak ada suudzonnya sama sekali, begitu Bu ya? Kalau ada putus hubungan rohani, hubungan rahmat itu putus dengan suudzon itu. Sedikit saja putus. Kalau yang di kitab Lawakeh itu wajabat alaihil i'adah. Ya, harus diulang niatnya dan irodahnya. Enggak, ini menarik sekali kalau ada abun waladaka, abun alamaka, abun adabaka. Sedangkan kita ini berguru ya menjadi abun waladaka, guru itu menjadi abun alamaka, guru itu menjadi abun adabaka. Ada nggak istilah yang bisa syumul dari 4, dari 3 itu menjadi 1 gitu? Abun robbaka. Abun robbaka ternyata. itu syumul itu. Nah, iya. Mewakili semua. Jadi abun robbaka itu yang ngajari dunianya, yang ngajari agama. Betul, ya fiddini wa dunya wal akhirah. Ini abun robbaka. Abun robbaka. Jadi ya, termasuk yang di sini ini itu mengarah kepada abun robbaka. Abun robbaka. Ini sudah ketiganya masuk. Tiganya masuk ya. Inilah ketika kita menginginkan menjadi seorang murid yang sodik tadi. Itu tadi yang di lanjutannya kitab itu kan ada. Fa inna hadza muradullahi ta'ala minal muridin. Inilah yang dikehendaki Allah dari para murid yang sebenar-benarnya murid. Jadi ingin sodik, ya itu tadi. Salah satunya di antaranya itu. Maka kan mungkin masih banyak lagi Bu ya, ciri-ciri yang lain. Untuk bisa diterima ya harus mengikuti perintah-perintah guru. Pasti diperintah istiqomah fi taat secara umumnya. Kemudian ya sering bertemu dan berkomunikasi untuk diakui dan masuk ke dalam hatinya itu. Iya. Soalnya sebagian itu gini Bu ya. Di lapangan ini ya Pak. Oh, yang penting kan atine sambung terus. Nah ini
Ya itu karepe dhewe. Sementing hati saya nggak ngaji nggak pernah. Ya itu. Sowan juga tidak pernah. Itu. Akhirnya ya. Itu pinter alasan. Jadi sebagai murid hingga menjadi murid sotik itu juga bagus dalam syariatut thariqahnya Oh iya, dan hakikat thariqahnya Yes. ya. syariatut thariqah, hakikatut thariqah, ma'rifatut thariqahnya harus dinilai baik Iya. oleh gurunya. Ya. Dan contoh dari itu semua selalu sahabat Nabi. Iya. Ini nomor satu ya Abu Bakar As-Siddiq, itu di atas As-Sadiq. Hmm. Sadiqus Sidqi, Hmm. bener sama dengan As-Siddiq. Buya, ketika seseorang yang menganggap dirinya murid, Ya. yang tadi itu salah satu tanda untuk menjadi murid sotik itu adalah dari 4 tahapan tadi Ya. itu. Misalnya murid ini sudah menginginkan sidik, tapi belum sampai kepada sidik yang beneran, dan ini sempat disampaikan oleh Syekh Junaid. Ya. Yaitu Syekh Junaid pada kitab Al-Luma itu, ma min ahadin tolaba amron bisidkin wajidin Ya. illa adrakahu wa illam yudrik al-kul adrakal ba'd. Ba'd. Ya. Itu gimana itu? Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, tidaklah seorang murid yang mencari sesuatu dengan sidq dan jid. Dengan sidq itu dengan benarnya hati atau tulusnya niat, wajidin dan bersungguh-sungguh maksimal, pasti akan menemukan atau keturutan karepe. Kalaupun tidak seluruhnya, akan keturutan sebagian. Oh, gitu maksudnya ya. Artinya harapannya dijamin akan tercapai. Kalaupun tidak seluruhnya, sebagiannya kena. Itu dengan syarat sidqin wajidin. Wajidin. Iya. Bisidqin niyah, wajidil amal. Usahanya itu maksimal. Maksimal. Ya. Usaha maksimal yang terkait dengan jasmani atau syariahnya itu maksimal. Dengan kesungguhan dan kerja keras. Nah, betul. Iya. Nah, artinya gini ya Irwani. Iya, ini gimana? paling gampang dipahami. Iya, iya. Namanya kita mencari. Apalagi mencarinya dengan sungguh-sungguh dan upaya keras. Iya. Ya pasti menemukan. Jika tidak menemukan yang secara keseluruhan, ya menemukan sebagian. Nah, ini kan seringkali kalau kita itu gampangnya itu kalau mencari kekurangan, kelemahan orang lain. Nah, ini kan berarti yang jauh dari itu. Iya, Nah, jauh dari itu ya. masuk murid sodik itu istilahnya Buya itu maju terus pantang kendur itu. Maju Jadi terus apapun pantang kendur, kondisinya, Maju kapanpun terus, dimanapun pantang itu mundur, semangat sir terus, wala pantang takif itu Buya mundur. ya. Iya, sir wala takif. Berjalan dan berjalanlah dan jangan berhenti. Jadi Belum sampai jangan berhenti di jalan. Karena jalan itu tidak untuk berhenti. istilahnya tidak boleh sudah merasa sampai. Enggak boleh. Yang merasa sampai itu Belum sampai. menjadi belum sampai. Nanti kena yang kalimat yang Buya di Rebuan itu. Sing kon dolek indek ngarepmu. Itu terus gitu ya. Enggak mesti kan ngarepe. Berarti nggak ada batasan ini Bu ya. Nggak Untuk ada. sidq dan jid itu nggak ada batasan. Batasannya maut. Jadi asidku sampai mati. Iya. Al-jiddu sampai mati. Nah, karena memang kita sudah mengambil janji. Iya. Janji inilah janji sampai mati. Janji Maka sampai sidq mati. sama jid itu juga sampai mati. Sampai mati. Janganlah pernah berputus asa. Karena setiap perjalanan pasti akan membuahkan hasil. Ya. Entah itu hasilnya 100%, mungkin 90%, 50%, yang jelas ada hasilnya. Pasti. Iya. Itu janji Allah dan Rasulnya juga. Ya. Jadi ya Wahab, ketika seorang murid itu yang sudah bertahun-tahun dan sudah mencoba untuk mentajdid niat, tapi belum sampai juga Karena pada gini. kondisi yang seperti ini, Wahab. Karena gini,
penyakitnya murid itu ya Irfani, itu yang banyak dialami. Wes aku ngene ae wis cukup, wis alhamdulillah timbangane biyen. Biyen niku aku ya gak tau salat, gak tau ngaji. Saiki wis lodong lah, ya salat, ya ngaji. Lah itu salah pedoman. Berpedoman yang salah. iya. Urusan Harusnya agama bagaimana, dan Bu, ya? urusan akhirat diperintah melihat siapa saja yang diyakini di atasnya. Di atasnya. Kalau urusan dunia melihat di bawahnya agar bisa bersyukur. Kalau urusan agama dan akhirat melihat di bawahnya, ini kekufuran. Wis ya alhamdulillah timbangane biyen aku. Ini kufur ini. Ini kufur. Jadi undur ilaman asfala minkum itu dalam terkait dengan dunia. Kalau undur ila man fauqakum fid dini wal akhirah. Tadi yang disampaikan Buya tadi itu tersentak saya itu. Jika melihat urusan akhirat kok melihat di bawahnya, kekufuran. Kekufuran Itu kekufuran. Tersentak ini. Iya, jauh dari sotik karena Buya yang kemarin itu kalau sotik itu ya mesti pertama baik, tapi di kenyataannya berhenti di situ aja daripada ini lho atiku wis hayem. Enggak boleh berarti. Tapi kalau makan, kalau apa minta yang super itu berarti enggak konsekuen. Oke, terima kasih Bu ya. Ini perbincangan kita sudah sampai waktunya dan kita akan membicarakan dan berdiskusi serta ngobrol bareng terkait sama sidik ini belum selesai. Saking banyaknya sidik ini, jika masih belum paham dan mau bertanya, silahkan ngecat di media Asofa. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.